Hari kedua juga dijamu makan malam sama Gila. Pokoknya dari selama 3 hari dijamu terus sama Gila. Ini karena tamu istimewa ya. Panutan lah. Aji ini sama-sama kita mulainya dari tukang cuci. Kalau Aji cuci mobil, kalau saya cuci motor. Tahun berapa itu mulai? Saya 2008. 2008. Tapi umur masih muda, umur 32 tahun udah suksesnya udah jadi miliarder kan. Kalau kita prosesnya panjang sekali. Prosesnya sangat panjang. Gimana kok ceritanya jadi tukang cuci mobil itu gimana? Karena orang tuanya aja nggak mampu. Ini jujur kan? Orang tuanya aja nggak mampu, dia dari kampung, dari Bali Utara. Akhirnya dia berhenti memutuskan sekolah, dia berhenti sekolah. Sekolahnya SD SMP? S2. S2 SMP berarti ya? SD SMP. SD SMP. Sampai sekarang sih? Kan nggak mungkin lanjutin sekolah lagi, udah keburu punya usaha. Mungkin kalau lanjut sekolah mungkin tak jadi pengusaha. Jadi mungkin jadi dosen kali ya. Iya. Akhirnya dari desa memutuskan ke Perantau tanpa seizin orang tua. Akhirnya kita berangkat dari pasar. Nah begitu sampai dari pasar nggak ada bawa uang saku kan, hanya pakai secukupnya. Nah kalau gimana caranya dia harus bisa makan hari ini. Dia menyusuri sungai. Menyusuri sungai daerah Sandur, tau nggak? Daerah Sandur menyusuri sungai kurang lebih perjalanan 5 kilo. 5 kilo akhirnya sampai di hotel, minta izin kepada security. Security izinkan tinggal di sini sebelum mendapatkan pekerjaan. Atas izin security akhirnya diizinkan tinggal di pos security selama 2 tahun. Tidur di pos security selama 2 tahun dengan bertalaskan bantal-bantal. hotel apa tadi? Hotel Ranu. Hotel Ranu. Iya. Mungkin beratnya lebih berat daripada Iya. Enggak, kenapa kok satpam tuh baik sekali mengizinkan Aji bisa tidur di pos satpam? Budaya orang Bali kan begitu. Apalagi zaman dulu kan. Zaman dulu lebih kental sekali budaya orang Bali. Karena rasa kasihannya tinggi sekali. Terus namanya zaman dulu orang naruh barang dimanapun nggak mungkin hilang gitu. Tapi kalau sekarang rasanya naruh barang sekian menit kalau terlambat bisa hilang. Itu bedanya dulu dengan sekarang. Meskipun Bali itu sekarang masih tetap aman. Nah prosesnya itu jadi tukang cuci mobil selama 2 tahun. Tidur berdasarkan batal-batalku tidak diperintah oleh siapapun atas inisiatif sendiri. Harusnya dia yang mencari dia, kita bisa dulu. Mantap. Lalu Gilang kenapa ceritanya bisa jadi ini cuci motor? Dulu tuh aku tuh senangnya baca buku sih. Iya. Jadi Tapi beneran itu? bener, masih ada semua. Iya. Soalnya kan sekian derajat berubah sekali, sekarang jadi miliuner dan mobilnya nggak bisa dihitung. Berproses sih. Jadi sejak kecil tuh didikan orang tua aku kan, mamaku tuh keras sih, semi militer malah. Jadi tiap pagi tuh kita emang udah dibiasakan untuk ya kamu sekolah, pulang sekolah kamu gimana caranya kamu bisa menghasilkan sesuatu, apa kamu kerja bantuin orang atau nyuci mobilnya orang. Nah, kebetulan mamaku dulu pakai bank tahun 98 dilikuidasi banknya, tutup karena Rismon. Akhirnya mamaku membuka rental mobil. Oh, sebab punya rental mobil, supir yang jalan, kalau pulang tuh saya bagian nyuci. Jadi sejak kecil, sejak saya SD SMP itu cari duitnya di situ lumayan. Oh, bantu ibu. Bantuin supirnya sebenarnya. Jadi sama supirnya kan aku dibayar 2.000, 3.000 lah. Ketika aku kuliah, aku banyak baca buku juga. Aku melihat sebuah peluang sebenarnya. Jadi aku kuliah di Malang. Di Malang tuh lagi booming namanya cuci salju, snow wash. Jadi cuci pakai busa salju. Yang di mana? Baru 2008 itu baru. Di mana yang aku tinggalnya kan masih di Probolinggo dulu. Kuliah aku di Malang tapi asli Probolinggo. Di mana ini baru sesuatu yang baru. Kalau aku aplikasikan di kotaku Probolinggo itu masih ramai. Jadi aku mau bikin usaha cuci motor, terus kemudian berkembang menjadi cuci mobil dan aku franchise-kan. Nah setelah itu aku bertemu istriku, yaitu mulai berjualan. Istriku tuh kuliah di UNER. Dia tuh pengennya jadi pakai bank BI gitu. Tapi kan aku memberanikan bahwa kamu nggak usah kuliah, kamu tak biayai hidupnya sama aku. Nah itu berat banget. Ketika itu aku masih cuma mengandalkan cucian motor aja. Akhirnya istriku di rumah tak suruh usaha apa aja, pokoknya istriku sebelum nikah sama aku dia usahanya ada jual baju, jual jaket, jualnya online. Nah kemudian setelah nikah dia baru jualan kosmetik. Nikahnya tahun berapa? 2013. Akunya kerja sih. Jadi setelah aku istri jualan online kosmetik, aku kerja bank. Oh, di bank apa? Bank Danamon. Jadi aku di Danamon dari tahun 2013 sampai 2015. Jadi aku memutuskan bahwa ini nggak cukup ini kalau aku cuma menggantungkan hidupku dari cucian motor aja. Aku juga pernah membuat keset juga.
banyak, pokoknya kita tuh nggak pernah nganggur. Apa yang bisa kita lakukan, apa bisa kita kerjakan menghasilkan duit, kita sikat. Nah, aku memutuskan bekerja 2013 sampai 2015. Istriku udah online nih, tapi tetap kita bantu. Jadi aku pulang kerja aku bantuin sampai akhirnya 2015 semakin besar, istriku juga nggak bisa menghandle sendiri. Aku memutuskan untuk resign. Itu sesuatu yang berat juga, karena ketika aku bekerja pakaian rapi, gaji oke, gitu kan, aku memutuskan resign untuk membantu dalam mengerjakan bisnis gue. MS Glow itu. Jadi MS Glow berdirinya tahun 2016 sih. 2015 aku resign, kita udah punya banyak seller karena kan kita jualnya online tapi belum ada brandnya dulu. Gitu. Kemudian 2016 kita menggandeng salah satu partner saya di Bali itu. Jadi kita yang memproduksi, kita yang menjual untuk sediaan skincare, body care, si partnerku nih yang kosmetik. 2016. Kemudian alhamdulillah MS Glow diterima dengan baik. Kita nggak berhenti untuk berinovasi, kita melanjutkan membuat klinik. Di tahun 2017 klinik pertama kita ada di Kota Malang sama di Bali. Lanjut lagi membuat pabrik. Jadi pabrik pertamanya MS Glow tahun 2018 ada di Malang. Sekarang pabriknya udah ada 3 sih. Di Malang, Surabaya sama Cikarang. Itu pabrik memproduksi untuk isinya aja. Sekarang udah sama kemasannya. Semuanya udah kita ambil. Saya nggak ngomong apa-apa biar dia aja ngomong. Kayaknya 2015 MS Glow baru 5 tahun tuh. 5 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun. Umur 32 tahun. Gimana perasaannya? Gimana rasanya yang tadinya hanya orang biasa-biasa sekarang udah jadi miliuner? Wah, luar biasa. Kayak mimpi sih Mas. Iya. Yang pasti ini nggak disangka-sangka bahwa ini kayaknya terlalu berlebihan, ya kan? Tapi seneng ya, bangga bisa mencapai di posisi ini. Yang pasti aku akan terus belajar sih, karena kita sebagai manusia emang nggak bisa berpuas diri, kita harus terus belajar, ya kan? Ya itu yang aku lakuin sekarang. Kalau dia lihat kan 2015 MS Glow mulai naiknya, mulai berkembang, mulai kerja sama partner Bali. Nah, kita melihat pandemi ini kan di 2020. Berarti naiknya sebelum pandemi apa setelah pandemi? Sebenarnya MS Glow sendiri sudah kita mulai branding. Kita udah mulai brandingnya tuh udah mulai dari kita pertama kali launching udah kita branding. Tapi kan emang orang masih belum tahu seperti apa MS Glow ini, brand ini apa sih, orang belum tahu. Tapi kita makin kenceng brandingnya ketika tahun 2018 kita mulai pakai Luna Maya, kita pakai Ola Ramlan, kita pakai Jessica Iskandar. Ya orang udah mulai tahu, tapi emang nggak seperti sekarang yang brand awareness-nya emang benar-benar MS Glow di mana-mana. Ketika pandemi, di saat banyak orang-orang yang dirumahkan, MS Glow itu kenapa kok bisa kenceng penjualannya, bisa meningkat? Karena emang basic kita dari 2013 itu online. Gitu loh. Jadi emang kita udah kuat mengakalnya di online. Kita emang ada dua, ada online, ada offline. Offline-nya sendiri kita punya klinik kita ada 13 cabang, yang dimana klinik kita tetap ada franchise. Kemudian untuk seller kita, distributor dan agen, kita juga membolehkan fasilitas mereka membuka toko. Jadi hampir di semua kota di Indonesia ada tokonya MS Glow. Jadi online-nya dapat, offline-nya juga dapat. Dan itu sudah mengakar sebelum pandemi. Ketika pandemi paling tinggi online ya? Paling tinggi tetap online. Ketika pandemi semua kena berdampak, kita tetap naik. Kenapa? Karena kita online. Tapi tetap di MS Glow kita oke lah penjualan. Tapi di bisnis-bisnis yang lain kayak aku punya bis pariwisata, punya kos-kosan, itu emang berdampak semua. Ya emang pasti turun dan malah rugi. Ya, kalau sobat Aji melihat Ji umurnya sekarang 50 tahun, dia umur 32 tahun, malah Ji yang minder sama dia aja. Sayang minder sama belajar banyak gitu. Padahal ini udah kenal lama sama Gilang ya, tapi lebih kencengnya masa pandemi ini, Gilang MS Glow. Makanya ada MS Glow Bali kan sekarang ada kesana MS Glow Bali dan MS Glow Malang. Sering orang bilang siapa sih yang punya MS Glow gitu? Yang punya seller-seller kita semua. MS Glow dicintai banyak orang. Tapi rumus untuk membuat sesuatu yang akhirnya bisa diterima sama customer, sama masyarakat itu cuma 2. Dari dulu tuh aku tuh selalu membuat sesuatu tuh kita tuh mau bikin apa sih? Mau bikin produk atau jasa, emang kita harus benar-benar develop. Kalau aku tuh MS Glow Foreman dan semua apapun yang aku ciptakan itu benar-benar kita perhatikan dulu idenya seperti apa, value-nya yang mau kita jual. Karena kita bukan jual produk sih. MS Glow kita nggak jual MS Glow, kita jual value-nya apa, bikin kulit cerah, bikin putih, bikin apa. Yang kita jual value, bukan produk. Ya produk semua orang bisa bikin. Tapi kita mesti bikin value-nya, itulah. Jadi ketika kita pengen berbisnis, apa sih yang harus kamu jual pertama? Itu adalah value, bukan lagi produk. Setelah itu apa? Yang pasti
yang udah aku lakukan adalah aku selalu membranding, bakar duit. Tapi bakar duitnya bukan bakar duit yang percuma, tapi bakar duit yang emang udah kita siapkan. Jadi setiap kali kita mau launching produk itu, mulai dari campaign, mulai dari trigger, mulai dari apapun udah kita tata. Jadi aku tuh orang yang perfeksionis. Jadi aku tuh nggak mau bikin sesuatu gagal. Itu aku nggak mau. Pernah gagal? Ada yang pernah gagal. Iya. Sekali sejak itu aku nggak mau lagi. Karena Tapi sebelum skincare. sebelum skincare. Oh, berarti yang jodoh skincare. Iya. Bukan lebih gagal sih, lebih karena aku nggak fokus di situ. Jadi aku pernah dulu membuka namanya Juragan Kargo sih. Aku punya kargo dulu. Oh, iya. Di Malang, Surabaya sama di Bali. Tapi Udah. karena udah aku close sih. Padahal kargo sekarang lagi bagus-bagusnya. Lagi bagusnya. Iya. Sekarang lagi aku gandeng sama Transpul sama Iya. Tahu skincare kan jauh daripada kargo. Dibandingkan dengan Krisna masih lebih enak skincare itu sama saja. Kan marginnya lebih besar. yang kelihatan belum tentu sih. Retail kecil loh. Iya. Retailnya berapa? Saya juga lagi ngerjain retail. Iya, apa ya? Jadi ketika MS Glow udah mulai growth, kita juga membuat lagi perusahaan yang sama seperti MS Glow. Kalau MS Glow kita cara bisnisnya menjualnya pakai jaringan sih. Iya. Kalau ini kita reseller ya? Iya, reseller. Kalau Sekarang kita mau retail. Jadi retail kita udah punya pabrik di Bekasi 9,4 hektar. Di sana kita bangun cluster manufacture yang di sana nanti akan memproduksi sediaan untuk home care. Jadi mulai sabun, shampoo dan lain-lain yang kita akan jual bebas. Terus gimana? Kan ada ini konsekuensinya kalau jualan retail sama reseller kan harganya beda jauh kan? Iya. Jadi ini MS Glow, ini produk yang lain beda. Kita beda. Ya diharap yang jangan buka oleh-oleh. Enggak, kalau mau buka oleh-oleh kita pasti sowan. Kalau nggak boleh kita nggak mau. Iya. Kita ini punya etika ya kan, nggak semuanya melulu tentang uang. Udah sih mau launching minyaknya izin dulu sama Dewadi. Saya mau buat ini nih, mau buat minyak, mau launching minyak, boleh nggak? Gitu. Dan Terus nanti sampai ini ke Gilang ya, makanya kemarin kita datang kan nyampein dulu kan. Iya. Oh ini nggak skincare, oke lah. Persaudaraan di atas segalanya sih. Bisnis nomor 2 ya. Bisnis nomor 2. Hubungan keluarga, persahabatan. Betul. Kalau kita ngejar uang mau sampai kapan nggak ada habisnya. Dapat capeknya doang. Ya, kalau di Bali omset paling tertinggi di antara provinsi mana? Jawa Timur, Bali atau Kita di Jawa oleh. sini ya, Jawa Timur. Jakarta, DKI. Ya Jawa pokoknya kita emang basicnya di Jatim sama Bali, tapi Jawa tuh kita emang udah kuatnya di situ. Pabrik selain di Jakarta ada di Bali. Di Wadi kan bangun di Bali. Ya partner kita ada si Rani sama Ci di Bali. Di Bali. Iya, Tapi dia kan belum jadi. Belum jadi. Bulan apa ya, tahun ini kan? Karena emang pabrik kita sendiri sih, Rani sendiri. Sendiri ya? Terus ini produknya beda juga? Produknya beda juga. Oh gitu, nggak sama ya? Nggak sama. Kalau Rani bagian produknya apa? Kosmetik. Oh gitu, kalau dijadiin satu, kalau sama bisa ini ya? Udah ada anunya, udah ada perjanjian. Khusus kosmetik? Khusus kosmetik, MS, Kids kayak gitu. Iya. Kemarin kalau nggak salah ada temannya Ji datang ke sini, Anggis Depaki. Anggis Depaki ya. Itu satu kampung. Itu Thailand itu ya. Dia dari awal bisa nyanyi. Iya, Ji, bisa bantuin dong. Saya mau jual produk MS Glow tapi saya pakai brand sendiri. Iya. Skincare. Iya. Nah, kalau mau ambil produknya MS Glow katanya harus ikut sekian, harus mahal atau apa gitu. Udah tak kenalin sama Dewa. Makanya waktu Ji itu Gilang bilang lagi sembahyang, lagi sholat kan nggak jadi gitu. Tahu-taunya 2 bulan lalu Anggis kesini sama Iya, istri. jadi kita itu dulu emang awalnya bikin pabrik kosmetik ini untuk memproduksi MS Glow. Semakin kesini MS Glow sudah bisa kita handle, kita juga menerima maklumat sih. Jadi banyak artis, influencer, selebgram yang pengen membuat produk, gak cuma skincare aja, body care, hair care, serum, masker, apapun tuh kita bisa terima lah. Termasuk si Anggis itu kemarin bikin di kita menggunakan merek dia. Dia bikin mereknya dia sendiri, Ya. terus ya kita bantu mulai dari perizinan BPOM, HAKI, kemudian kemasan, desain kemasan, kemudian isinya sampai jadi produk itu kita bikin. Minimal berapa produk kalau mau? MOQ-nya 1000 kalau buat temen ya. Oh, satu varian. Satu varian. Satu varian. Ya. 1000. 1000 MOQ-nya. Jadi kalau kan nggak mungkin kita pakai satu varian. Tergantung sih. Kalau kayak Aji bikin minyak minyak pijet ya kan. Minyak Aji. Itu bisa. Bisa Itu kan. Oh, bisa buat ya? Bisa. Jadi kedepannya Ji buat turunannya kan bisa. Bisa. Jadi Terus aku tuh supaya aroma terapi ini bisa. bisa. Oh. Bisa semua. Jadi aku punya pabrik kosmetik, ada pabrik iot, obat tradisional, terus ada pabrik farmasi. Itu bisa tergantung sediaannya mau dibikin gimana. Ya tunggu dulu.
kalau udah penjualan minyak aja bagus baru oke buat turunannya. Iya. Buat aromaterapi, buat apa yang lain-lain. Tapi belum siap jadi orang kaya. Mas, saya nih yang masih baru ya. Oh kamu ya sih. Kalau Aji kan udah orang kaya lama. Enggak, Ji suksesnya tuh umur 35 2008. Krisna itu buka 2007. Sukses itu gimana menurut Aji? Ketika Aji ngomong Artinya gini, gimana? nggak jauh beda dengan apa yang Gilang sampaikan tadi. Tahun berapa tuh? Pegang uang 1M kan? Pegang uang 1M. 2007 kita, Krisna buka, kita target penjualan cuma omsetnya satu bulan cuma 300 juta. Tapi nggak habis pikir, tahu-tahu kita omset kita di satu bulan itu 3 miliar. Kita ngitung uang di tempat tidur. Hitung uang di tempat tidur, wah apa? Rasanya setiap orang lewat pengen ngasih gitu waktu itu kan gitu. Karena kan kita nggak pernah berpikir kita terima pegang uang jangan Sebanyak 1M, 2M, 10 juta aja mungkin susah gitu kan. Karena waktu itu kan Ji masih jadi tukang cuci mobil, kerja sama orang. Kalaupun dia punya waktu itu udah punya konveksi di sebelum 2007, omset kita satu bulan udah lebih dari 200. Begitu punya Krisna 2007, omset kita udah di angka 2M, 3M. Nah, begitu ada peluang kita ekspansi lagi, buka lagi 2008 buka Krisna 2007 Krisna pertama. 2007 Krisna pertama. 2008 Krisna kedua. 2008 Krisna 2. Nah begitu kita buka Krisna 2 gak berpikir ya, begitu buka langsung ramai banget. Bahkan parkir aja penuh. Parkir penuh dan Krisna 1 2 itu kan bukan daerah pariwisata. Itu daerah di kota Denpasar kan, bukan daerah pariwisata. Krisna 1 2 bukan daerah pariwisata aja ramai. Dan jalan itu menjadi macet, saya nggak enak mengganggu ketertiban masyarakat dan lalu lintas. Udah, saya berpikir lagi, saya ingin ekspansi lagi. Kenapa kok punya ide akhirnya membuka toko oleh-oleh itu kenapa sih? Semua nggak ada di pikiran. Semua nggak pernah ada di pikiran dia akan buat oleh-oleh. Nah, karena basicnya aja kan jadi tukang cuci mobil, setelah itu berhenti kerja di konveksi. Setelah kerja di konveksi dia nikah muda, istrinya juga tamatan S2, gila, SD SMP. Dan istrinya aja tukang jahit, tukang potong, tukang jahit, tukang potong, tukang sablon. Otomatis skill kita kan sama, penampilan kita sama. Akhirnya kita nikah muda, di situ lah kita buka konveksi, namanya Cok Konveksi. Nah, begitu kita buka konveksi di tahun 2000 itu perkembangannya bagus. Dan bahkan konveksi di Bali dulunya hanya satu-satu punya bosnya aja. Nah, begitu di 2001 konveksi yang paling terkenal di Bali ada 2, Cok Konveksi dan Siddhartha. Bahkan kalah bosnya aja. Ya, artinya dikalahkan sama muridnya kan. Tetapi bosnya Ji dia adalah guru saya, dia adalah mentornya Ji, jiwa sosialnya tinggi dan spiritualnya tinggi. Akhirnya sampai sekarang pun bosnya Ji dapat saham dari perusahaan Ji, dari perusahaan Kristen. Sewujud ucapan terima kasih kepada guru, kepada bos. Karena tanpa beliau nggak mungkin saya bisa kenal dengan Gilang kan gitu. Akhirnya begitu buka Cok Konveksi 2001 perkembangannya bagus, 2006 akhir saya ingin ekspansi gitu. Siapa yang saya buat? Nah, saya bagi tugas sama istri selama 2 bulan keliling oleh-oleh yang ada di Bali. Ternyata dimanapun oleh-oleh, penjualan oleh-oleh itu baju kaos. Dimanapun oleh-oleh, pasti I love Bali. Iya. Penjualan paling tinggi baju kaos. Loh, di situ lah sama istri, Bu, kenapa nggak kita aja buat oleh-oleh? Akhirnya kita putuskanlah 2007 buka Krisna oleh-oleh yang pertama dengan pinjaman waktu itu pakai Bank BRI. Bank BRI jaminan apa stok barang. Rasa presial semua dicek dan stok barangnya. Itu pun dikasih pinjaman, waktu itu kita udah mulai pinjam pakai 1M. Gila, pinjam 1M itu gimana kita harus bayar setiap bulan gitu. Akhirnya berhasil dalam waktu 6 caranya gimana, strategi pertama gitu biar kelihatan toko kita rame. Ini punya teman-teman yang dekat-dekat sana, mobilnya tuh suruh taruh di sana. Ya selama toko kita belum rame, kurang lebih selama 2 bulan buat mancing customer orang datang gitu. Teman-teman yang dekat rumahnya tak suruh parkir di situ kan kelihatan penuh kan. Karena luasnya Krisna yang pertama cuma 200 meter persegi. Taruh mobil 6 udah rame kan. Gila. Krisna oleh-oleh itu berbuka udah rame, padahal nggak ada orang di dalamnya. 6 bulan kemudian amin berhasil. Begitu berhasil 2008 baru buka Krisna yang kedua lagi, selanjutnya sampai sekarang. Gitu. Kalau 2008 cara pemasarannya gimana sih? Satu-satunya perusahaan yang tidak punya marketing sampai sekarang nggak ada, sampai sekarang nggak ada. Krisna tuh nggak punya marketing dari 2007 sampai sekarang. Jadi dari cukup ownernya aja. Dari mulut ke mulut dari mulut sama brandingnya aja. Iya, brandingnya Krisna itu sangat besar. Nah, 2000 yang paling kenceng itu omset kita di 2009. Begitu Krisna 3. Karena 2009 kan udah daerah pariwisata. 2009. Nah, Krisna 1, 2 dan 3, yang 3 itu omsetnya paling gede. Nah, kita udah puluhan M sebulan ya. M sebulan. Nah, 2009. Nah, 2009 itu mulai kita beli apapun kita cash waktu itu. Cash, beli mobil cash, beli Ferrari cash.
2010 kita buka yang, nah karena Krisna 1, 2 dan 3 buka jam 8 sampai jam 10. Di atas jam 10 pengunjung customer masih ramai. Dan bahkan tokonya Ji sering tutup sampai jam 12 dan pegawai di bagian di kasir sering pingsan karena kecapean. Nah, disitulah Ji punya ide lagi gimana caranya buka oleh-oleh biar jadi pionir di seluruh Indonesia 24 jam. Dibukalah Krisna oleh-oleh yang 24 jam dekat bandara. Yang berseberangan ada restorannya Ji. Oh. Ya, itu 2010 kita 24 jam. 24 jam ya. Itu ramai banget. Krisna yang paling ramai adalah sebelum pandemi ini adalah yang Krisna yang dekat bandara yang 24 jam. 24 jam, setelah itu kita setiap tahun buka outlet, kurang lebih kita buka outlet setiap tahun 2. Umur Krisna sekarang 15 tahun. Kita punya outlet 32 outlet. Sekarang 32 tuh. Selain oleh-oleh, kalau oleh-oleh sendiri ada 8 outlet. Tapi kalau selain oleh-oleh ada adventure, ada water sport, ada apa lagi? Krisna Eco Pilot itu ada 32 outlet. Tapi tahun kemarin yang di Jakarta kita tutup, yang di Kota Tua karena pandemi. Pandemi sebelum pandemi sepi. Memang ekor bisnis yang paling bagus ya Krisna oleh-oleh. Bahkan Krisna yang sekarang yang baru ini kita baru buka kan di 2019 kita buka, jalan 10 bulan kena pandemi. Yang Krisna Bebas yang lantai 4. Nah, itu betul ya. Berarti kan kebanyakan bisnisnya oleh-oleh industri kreatif seperti tadi apa kayak outbound, rafting, terus apa ya? Ada lagi ya selain itu? Sempat sih travel ya. Travel nggak jalan. Lebih ke entertain aja sih untuk teman-teman kan. Nah karena kalau ke Bali kan teman-teman artis kan kenal hampir 90% teman Ji semua kan. Ya artinya kita selama kerja di Bali udah travel kita siapin transport. Dan Ji juga terima kasih kepada teman-teman artis yang kita kenal semuanya sampai 90% kita nggak pernah endorse. Jadi betul-betul dibantu. Nah seperti sekarang aja ini kita mau launching tanggal 31. Teman-teman artis itu artinya luar biasa ya mensupport Ji untuk membantu untuk mempromosikan, membantu membuat ucapan. Ini tanggal 31 ini kayak Sehari ini, Rapi semua. Hari ini kita kirim beberapa foto ke teman-teman artis termasuk Gilang-Gilangnya kan artisnya Malang ini. Iya. Artinya Ji sangat terima kasih sama teman-teman Malang, Gilang dan teman-teman artis semuanya dan termasuk Paguyuban Seniman Bali. Kita sekarang rangkul semua. Paguyuban Seniman Bali kita jadi satu tanggal 31 ini acaranya khusus launching adalah Paguyuban Seniman Bali sama gaya-gaya yang juga. Tampil apa ya? Ngapain ini? Nah cuma buat stand up komedi dan buat acara-acara ini kita ingin menyatukan. Menggairahkan lagi. Iya. Dan yang bikin sedih kan Gilang setiap kali nggak pernah ke tempatnya, nggak pernah mampir ke tempatnya. Oh iya. Bukan nggak pernah mampir ke tempatnya, Ji. Sering mampir ke tempatnya Ji, tapi nggak bilang. Iya. Kenapa sih nggak pernah nelpon Ji? Ya sungkan sih. Saya tuh nggak mau ngerepotin. Saya tuh sukanya wis lah, nggak usah ngerepot takut sibuk. Itu sih. Karena gitu. Makanya saya tuh. Tapi nanti kalau ke Bali udah disampaikan gini kita pasti akan. Tanggal berapa ke Bali? Tanggal 10 November. Nanti tak main ke rumahnya Ci ya. Ya, tapi main kecil nggak apa-apa. Pak. Ya, tapi nggak ada mobil nggak apa-apa ya. Tahu nggak? Kita disiapin mobil. Apa tuh Mercy? Ada apa? Kalau mobilnya udah nggak bisa dihitung lah. Kalau dulu Ji masih suka mobil, sekarang udah nggak terlalu. Iya, kan sekarang zamannya gila lah. Zaman Ji sekarang udah umur 50 tahun. Apa lagi? Tinggal menikmati hidup, urusan menikmati keluarga, sama bagaimana bisa berbagi dengan masyarakat, terutama karena Ji dari Bali untuk apa ya, mengurangi kemiskinan juga. Di Bali sih ya. Itu harapan Aji ya berarti ya. Jadi udah yang penting bermanfaat buat Aji keluarga sama khususnya warga Bali ya kan. Sisanya menikmati hidup ya. Iya. Ya kalau saya emang di posisi sekarang pun juga kalau bilang menikmati hidup ya hampir tiap hari luar biasa sih. Nggak ada waktu untuk ya, hari Minggu pun, hari libur pun kita nggak ada hari libur semua. Kalender hitam tapi aku mensyukuri itu. Emang orang lihatnya wah ini bisa beli ini itu bisa, tapi kalau di dalam hati yang dalam aku luar biasa. Pasti Aji pernah merasakan itu. Sekarang aja udah kalendernya udah hitam. Kalau Ji kamu udah usia udah 50, bukan hitam lagi kalender. Waduh udah setiap hari itu udah padat. Nah, akhirnya kadang-kadang ada tamu yang mau ketemu Ji itu kita sisipin di sela-sela ada waktu. Contoh seperti ini. Teman kita lagi podcast, kita podcast juga nih. Lihat daripada boring kan? Daripada boring ini podcast dadakan, Kira-kira apa yang bisa dikolaborasikan antara Krisna dan BMC Group? Oh, yes. Nah, karena kan partner yang di Bali teman baik Ji, Gilang itu teman baik
Artinya satu frekuensi ini, kira-kira apa yang bisa dikolaborasi? Bisa banget sih, nanti kita pikirkan dulu. Pikirkan ya? Ya, nanti kita. Ya, semakin kuat kan? Iya. Bali, Malang, biar kuat. Malaysia. Kalau aku sih pesannya buat yang nonton, dari dulu tuh aku tuh selalu punya mimpi sih. Ya, kalau sekarang namanya tujuan. Jadi aku tuh baru menemukan mimpi-mimpi dan tujuan hidup tuh setelah aku banyak baca buku sih. Kalau dulu tuh aku kayak hidup ya wis hidup aja, mengalir aja gitu. Nggak tahu mau dibawa kemana tuh kayak nggak punya tujuan yang jelas. Tapi ketika aku punya tujuan yang jelas, aku tahu nih aku hidupnya mau ngapain. Dan kita juga harus tahu bahwa hidup ini cuma sekali. Iya. Jadi ketika hidup cuma sekali, maka hidup kita yang sekali ini jadikan berarti. Itu sih, itu yang selalu aku tanamkan bahwa hidupku cuma sekali. Aku udah punya tujuan hidup. Aku ini di kepala aku udah tahu aku mau kemana sudah tahu. Jadi buat teman-teman mungkin yang masih merasa hidupnya gini-gini aja, coba mungkin di set dulu. Harus punya tujuan hidup. Kita ini mau jadi apa sih nantinya? Ketika kita dewasa, kita mau jadi seperti apa, dan ketika kita nanti sudah nggak ada, kita mau dikenang sebagai apa? Itu sih. Jadi itu yang selalu aku siapkan. Jadi legacy apa yang akan aku tinggalkan buat anak cucuku, buat orang yang ada di sekitar. Iya. Ya bedanya Gilang sama Ji, kalau Gilang kan lebih sering baca buku. Kalau Ji nggak pernah baca buku dan nggak pernah bawa pulpen. Kalau Ji langsung praktek di lapangan. Artinya buat sobat Ajik, artinya yang belum berhasil, yang selalu mengeluh, saatnya sekarang nggak boleh mengeluh, harus inovasi, apalagi di saat pandemi ini. Kalau di masa pandemi ini nggak inovasi, nggak kreatif, saya yakin nggak akan bisa berhasil. Dan kebiasaan Ji sekarang karena udah berumur, udah saatnya tidak ambisi untuk mencari materi lagi, udah saatnya untuk berbagi kepada masyarakat. Makanya kegiatannya sehari-hari lebih banyak di pedesaan untuk membantu masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Itulah kegiatan di setiap hari sekarang. Makanya kalau nyari di tempat-tempat itu memang nggak ada Ji. Cari di alam pasti ada Ji. Ya makanya Ji kedepannya jadi anak alam. Jadi Aji udah nggak ngejar lagi profit ya, bukan profit yang utama, tapi gimana Aji ini bisa dengan ilmunya, dengan semangatnya bisa memberikan semangat bagi yang lain. Oh luar biasa Aji, panik banget. Oke, gitu. Makan dulu. Oke, saksikan Krishna Oleh-oleh Bali. Ciao. Thank you. Mantap Ci. Siap. Foto dong. Betul. Tinggal